Siap. Oke, baik. Silakan dulu. Dia Oliver Maria. Kesia Kristi Bora. Sediani Nyoman. Buku catatan. Itu. Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terus, apa sih? Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya pelajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini maksudnya apa? Paham? Ada yang lain? Yang lain? Maksudnya apa? Belajar itu pahit, artinya capek. Tapi lebih baik capek sekarang daripada nanti terhina. Bukan sekarang, besok bisa. Maksud dari kalimat ini adalah, silakan. Nama? Kenapa saya mengiakan beliau? Saya ini sampai menjelaskan maksud dari motivasi tersebut. Motivasi tersebut berarti kita harus mempunyai mimpi dan giat belajar untuk mewujudkan mimpi atau cita-cita kita. Di dunia dan era globalisasi yang dengan tingkat kemajuan yang cepat dalam segala bidang untuk menghadapi persaingan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya akan menjelaskan mengenai kaitan antara hukum dan demokrasi. Hukum dan demokrasi sangat erat kaitannya. Sebuah negara yang demokrasi, pelaksanaan dan penegakan hukumnya harus baik, sehingga tercipta kehidupan yang maju, aman dan sejahtera serta demokratis. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Sikap disiplin, kerjasama dan tanggung jawab. Itu merupakan sikap sosial. Ditunjukkan ketika kita mengikuti pembelajaran diskusi, presentasi dan seterusnya. Kemudian IPK pengetahuan ya. Untuk ini hari 3.3.1 kan. Silakan pilih. Peserta didik dapat menguraikan makna dan karakteristik hukum. Ini nah, tulis yang 3. Kemudian ketika ada yang nilainya tidak mencukupi KKM dalam diskusi maupun proses, itu ada IPK pengayaan, membuat clipping. Dan setelah proses dan diskusi, silakan diskusi dan menjawab soal-soal yang baik. Tidak nanti ada pengayaan sana remedial. Itu membuat clipping tentang kasus-kasus pelanggaran hukum. Kemudian keterampilan dalam diskusi sebentar. Peserta didik dalam kelompok dapat menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan. Ya, tulis yang 3.3.1 sudah menguraikan makna dan karakteristik hukum. Sudah, yang ketiga. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sesuai dengan IPK itu mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin seperti tadi juga. Kemudian di pengetahuan itu harus bisa mendeskripsikan atau menguraikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, serta menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum. Kemudian di hari kita menyajikan penalaran dalam
dalam bentuk berita ya. Kemudian kita menemukan masalah-masalahnya serta kaitannya dengan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi. Itu sebagai nilai keterampilan. Kemudian dalam nilai pengetahuan di akhir setelah diskusi ada kuis. Jadi ada 2 nomor untuk nilai pengetahuan. Kemudian nilai sikap tadi tapi dalam pembelajaran itu dalam doa itu nanti dilihat. Ini kita mulai dengan materi ya. Pak Guru kasih penjelasan 7 menit. Kemudian ada tanya jawab. Karena ada hukum yang melarang kita untuk membunuh, mencuri, ya kita dilindungi ya. Nyawa kita dilindungi, barang-barang kita punya juga dilindungi ya. Walaupun ada 2-3% yang lulus ya. Jadi ada sejarah yang hilang ya. Walaupun tidak sempurna ya. Ada rambut yang mulai rontok kena tarik paksa. Yang kelima, hukum memiliki sanksi bagi yang melanggar. Sanksi itu tadi berupa apa ya? Sanksi hukuman ya. Hukuman itu ada macam-macamnya. Hukum adalah penegasan. Hukum adalah peraturan-peraturan ya, yang membuat larangan, perintah ya. Bagi yang melanggar akan diberikan sanksi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan apa tadi? Keadilan, keadilan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, dan sebagainya. Bisa kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi. Kita masih lagi 30 menit. Diskusi 15 menit. Kemudian kesimpulan, pelaporan, bukan presentasi selalu sampai pelaporan juga. Nanti selama diskusi komputer juga. Pak Guru, silakan duduk dalam kelompok. Juga bisa mencari berita yang lain ya, untuk dikaji. Bisa di sini ya. Kelompok 5 tadi itu dipaksakan untuk memilih yang kasus pencurian kapal ya. Bisa pakai yang halaman 93. Yang punya HP juga bisa cari berita yang lain ya, tentang kasus hukum ya. Kemudian kalau ada kekurangan referensi berita ya, kalau masih belum menemukan atau kekurangan referensi, kedua masalah yang kedua, perkembangan jamu. Jadi kita sama-sama dulu ajuan. Dia tuh tunggu kita lapor dulu, karena pasti itu menjamur. Dan tunggu kita lapor dulu, baru polisi melakukan penyidikan dan penyidikan. Kalau delik jadi aduan, kalau delik biasa seperti pembunuhan, tidak perlu dilakukan, polisi pasti tangkap. Polisi pasti melakukan penyidikan. Ini masalah juga. Yang pertama karena pasti masalah tentang pencurian. Ya Pak. Indonesia sering terjadi kasus pencurian. Kedua, masalah yang kedua itu hukum juga tidak berbeda-beda. Masalah yang pertama betul ya, tapi itu bukan yang pertama. Ada yang kenapa terjadi ini? Jadi masalahnya adalah yang kedua ini, yang pertama
Yang pertama kena ini nih, kena perkembangan dan kemajuan media sosial yang tidak diimbangi dengan filter atau SDM masyarakat. Masyarakat belum mampu menerima kebaikan atau menyaring keburukan itu ya. Hukum bersifat membeda-bedakan sehingga tidak adil karena apa yang dilakukan seorang itu berbeda-beda. Misalnya seorang nenek yang hanya mencuri 3 buah kakao mendapatkan hukuman penjara seperti seolah-olah nenek ini melakukan pencurian berat. Apapun itu. Jadi pemerintah Indonesia harus memberikan hukum secara adil, harus sesuai dengan apa yang dilakukan seseorang. Sekian dan terima kasih. Bagus sekali ya. Kita boleh tepuk tangan dulu. Itu buku Elvis. Pukul. Sesuai amanat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, kita harus menaati hukum di Indonesia. Hukum adalah peraturan yang mengatur tata tertib kehidupan manusia untuk menuju kehidupan yang aman, adil, dan makmur. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, misalnya ada yang kamu di WA, story, screenshot dulu. Jangan pakai panggilan pertama. Sedikit gambaran depan. Saya mau jelaskan. Kalau dulu itu belajar PPKN itu biasanya yang memusatkan ya. Kalau sekarang misalnya yang paling seru itu saya itu. Kalau belajar hukum, kasus sambung sedikit tahu arahnya kemana. Terima kasih. Kesimpulan bahwa hukum adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai pengendali sosial. Kita bisa mengendalikan diri, penyampur, mencuri. Dalam kedua masyarakat hukum memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar sebagai bentuk ketegasan dari hukum itu sendiri agar masyarakat menaati. Baik, terima kasih Pak Guru. Jadi pembelajaran hari ini bagi saya sangat menyenangkan karena memiliki gambar dan juga video, ditambah lagi dengan adanya diskusi kelompok serta kuis yang diberikan, sehingga membuat kami sangat bersemangat untuk mempelajari nilai-nilai hukum dan peradilan di Indonesia. Ya, pertemuan kita hari ini sampai di sini ya. Kita lanjutkan di hari Rabu seperti biasa, seperti ini. Kemudian sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Berdiri. Yang memimpin doa di depan. Seksi kerohanian tadi. Silakan. Ulang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Baik, terima kasih. Silakan pulang. Silakan pulang. Bisa langsung pulang. Apa guru yang? Kalau pakai mobil apa?